Sejak awal tujuan Han Sen adalah membiarkan Cai Ying untuk mendapatkan pengalaman. Khususnya adalah pengalaman mengambil hidup orang lain. Fan Lim memang berada di alam Nas Chen Sol, namun keterampilan Cai Ying sebenarnya sudah cukup untuk membunuhnya. Memang ada perasaan yang tidak menyenangkan untuk pertama kalinya membunuh seseorang, tapi hal ini tidak akan menerima kebaikan semacam itu. Cai Ying merasa panik dan dirinya tidak ingin pergi dari sisi Han Sen. "Maaf Tuan. Aku tidak akan mengulanginya." Fan Lim menerjang ke arah Cai Ying dengan marah dan dalam posisi tidak siap. Cai Ying terkena pukulan. Tubuhnya terseret ke belakang dan membentur dinding, sudut mulutnya mengeluarkan darah dan sorot matanya menjadi sangat tajam. "Karena tuanku ingin kau mati maka matilah." Cai Ying mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Ki pedang membentuk sebuah bilah yang sangat ganas. Dengan panik Fan Lim menghindar dan tiba-tiba tubuhnya bergetar seolah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Semua penonton merasa bingung dengan reaksi Fan Lim, namun beberapa orang kuat sangat paham dengan apa yang terjadi. Di usia 17 tahun gadis itu dapat menggunakan niat pedang yang sangat kuat. Bahkan Luo Feng tidak memiliki keyakinan penuh untuk berani menahan ki pedang itu. Walaupun dia bisa menyelamatkan hidupnya, namun luka yang dia derita pasti akan menyakitkan. Pertarungan ini jelas akan dimenangkan oleh Cai Ying, walaupun kultivasinya di bawah Fan Lim, tapi pemahaman niat pedangnya bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarangan orang. Pedang Cai Ying melayang di atas kepalanya dan memancarkan aura yang sangat kuat sekaligus menyilaukan. Pedang itu berputar-putar dan ki pedang yang sangat ganas mengamuk di udara. Cai Ying melambaikan tangannya dan pedang itu melesat ke arah Fan Lim dengan kecepatan cahaya. Merasakan tekanan niat pedang yang kuat, Fan Lim tidak dapat menghindar dan dadanya tertusuk oleh pedang hingga menciptakan lubang yang jelas. Jantungnya hancur dan darah menyembur dari lukanya. Fan Lim mati di bawah keganasan pedang Cai Ying. Aura membunuh meledak dari belakang Cai Ying dan itu merupakan Fan Hai yang berniat untuk membunuhnya. Semua orang terkejut melihat hal ini dan dilihat dari manapun Fan Hai sudah melanggar aturan arena. Namun sebelum tangannya dapat mencapai Cai Ying, kilatan petir muncul di sampingnya dan itu merupakan Han Sen. Han Sen menendang wajah Fan Hai dengan pelan dan membuatnya menyingkir. "Apakah kau pikir aku ini orang buta yang akan membiarkanmu menyentuhnya? Karena kau terlalu tidak sabar untuk mati, maka mari kita lakukan sekarang juga." Han Sen meminta Cai Ying untuk turun dan beristirahat. Dia berjalan ke tengah dan menendang mayat Fan Lim ke sudut. Auranya terlihat sangat tenang, namun matanya memancarkan niat membunuh yang sangat ganas. Tetua 9 segera turun dan berhadapan langsung dengan Han Sen, patriark. "Biarkan aku yang maju terlebih dahulu. Untuk menghadapi tahap awal alam Nas Chen Sol sepertinya aku sendiri sudah cukup." Fan Hai mengangguk dan mengukur kekuatan lawannya juga sangat penting. Namun Han Sen tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya? Untuk menghemat waktu kalian bisa maju bersama-sama. Jangan membuang waktu yang tidak perlu, dendam keluarga Han akan berakhir hari ini juga. Sombong juga ada batasannya bocah." Tetua 9 melesat ke arah Han Sen dan auranya meledak dengan gila. Ki berkumpul di tangan kanannya dan telapak tangan yang kuat tepat mengenai dada Han Sen. Ledakan ki yang ganas membuat arena sedikit berguncang dan semua orang terkejut dengan keberanian Han Sen yang menerima telapak tangan itu. Perlahan sosok mereka berdua terlihat sangat jelas dan Han Sen sama sekali tidak bergerak dari tempatnya ataupun melakukan gerakan bertahan. Dia selamat tanpa memiliki luka apapun di tubuhnya, seolah telapak tangan itu hanya sebatas candaan untuknya. Seni bela diri yang bagus. Sayang sekali penggunanya adalah sampah.
Akan aku tunjukkan kepadamu apa yang disebut dengan kekuatan yang sebenarnya, kata Hansen sambil mencengkram lengan tetua 9. Hansen menariknya ke arahnya dan lututnya menghantam tepat di perut tetua 9. Beberapa tulang rusuknya patah dan jeritan kesakitan terdengar sangat menyedihkan. Semua orang yakin bahwa dari teriakan kesakitan itu pasti terasa sangat menyakitkan. Hansen menahan kepala tetua 9 dengan kakinya dan menatap Van Hai dengan senyum yang puas. "Lepaskan dia bocah!" teriak Van Hai dengan marah. "Lepaskan! Dalam mimpimu!" Hansen menginjak kepalanya dengan keras dan membuatnya hancur. Pemandangan ini sangat mengerikan dan seorang tetua yang berada di tahap akhir Naschen Soul mati tanpa memiliki harga diri. Ketika kalian membantai keluarga Han, apakah kalian melepaskan mereka setelah keluarga Han memohon ampunan? Kita sudahi saja omong kosong ini. Hari ini kalian semua akan mati sebagai bentuk penebusan dosa yang sudah kalian lakukan kepadaku, kata Hansen dengan keras. Episode sebelumnya, Bab 55 Pertarungan Arena. Episode berikutnya, Bab 57 Kesenjangan. Van Hai dan 8 tetua lainnya melompat ke tengah. Mereka semua mengepung Hansen dan aura membunuh yang kuat meledak-ledak dari mereka disertai dengan gelombang ki yang kuat. "Bunuh bocah sialan ini sekarang!" teriak Van Hai dengan penuh amarah. Ketika perintah ini sudah keluar maka 8 tetua bergegas menembakkan ki mereka. Sebuah formasi terbentuk di atas langit dan petir 5 warna mulai menyambar ke arah Hansen. Boom! Semua orang terkejut dan berpikir kalau keluarga Van terlalu berlebihan. Formasi petir 5 elemen adalah kartu tersembunyi keluarga Van. Bahkan ahli tahap akhir Naschen Soul tidak akan mampu bertahan dari petir 5 warna dan semua orang berpikir kalau Hansen sudah mati sekarang. Namun tiba-tiba sebuah gelombang ki yang sangat besar menyembur ke atas langit. Hansen meninjunya dengan keras. Formasi di atas langit hancur dan gelombang ledakan menyebar. Hansen terlihat masih berdiri di posisinya dan tidak bergeser sama sekali. Hanya pakaiannya yang sedikit rusak dan aura membunuh meledak dengan gila. Van Hai mengerutkan keningnya dan berteriak, "Sebenarnya apakah bocah ini seorang monster?" Bahkan petir 5 warna dapat ditahan sekaligus menghancurkan formasi dengan satu serangan. Kenapa kalian bingung? Bukankah jawabannya sudah jelas? Itu yang disebut kesenjangan kekuatan di antara kita, kata Hansen dengan senyum yang puas. Hansen membentuk segel di tangannya dan api merah tercipta di atas langit. Api merah menyebar dan jatuh seperti hujan. Van Hai dan semua tetuanya sibuk untuk menghindar dan Hansen dengan sangat cepat mencengkram kepala Van Hai dan mendorongnya sampai membentur dinding. Van Hai mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya dan berusaha menebas ke arah Hansen. Namun tangan kirinya segera menangkap lengan Van Hai dan mematahkannya. Hansen membenturkan kepalanya di tanah dan mematahkan kedua kaki Van Hai. Dantiannya disegel dan kondisi Van Hai saat ini terlihat sangat menyedihkan. Semua orang berpikir kalau Hansen sangat kejam dan tidak berperasaan. Namun mengingat keluarga Han yang sudah dibantai dan hanya menyisakan dirinya, keluarga Van juga layak mendapatkannya. Hansen mengambil pedang Van Hai dan berkata, "Diam saja di situ dan lihatlah. Aku juga akan memberitahu bagaimana rasanya keluargamu sendiri dibantai." Niat pedang yang sangat kuat meledak dan pedang di tangan Hansen diselimuti dengan ki pedang yang ganas. Udara terasa dingin karena hawa membunuh yang luar biasa yang terpancar dari Hansen.
Hansen mengayunkannya sekuat tenaga dan ki pedang yang ganas menyembur ke arah semua tetua menjadi sebuah bilah. Di bawah tekanan yang kuat mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Semua artefak pertahanan digunakan namun tidak ada yang mampu untuk menahan ki pedang itu. Ki pedang yang ganas membelah tubuh mereka semua menjadi dua bagian. Bahkan pelindung ki yang digunakan di arena hancur dan momentum Hansen sama sekali tidak bisa dihentikan. Ark, bajingan. Kau membunuh mereka semua. Aku akan membawamu mati bersama denganku. Teriak Van Hai dengan penuh amarah. Tangan kirinya memegang sebuah pil roh berwarna hitam. Segera dengan sisa kekuatan Van Hai menelannya. Auranya melonjak dengan gila dan semua lukanya kembali diperbaiki. Tubuhnya dipenuhi oleh bulu dan itu merupakan bentuk transformasi jiwa bela diri yang dilakukan dengan paksa. Hansen yakin bahwa efek sampingnya pasti tidaklah sedikit dan aura yang sangat kuat meledak-ledak dari tubuh Van Hai. Sosoknya kini sudah seperti serigala merah dan sangat menakutkan. Van Hai merasa kalau dirinya dapat melakukan apapun dan niat membunuhnya sekarang tertuju kepada Hansen seorang. Luo Feng mengerutkan keningnya dan berkata, kekuatan fisik Hansen ini memang sangat luar biasa. Sekarang musuhnya menjadi sangat kuat dan setara dengan kultivator alam Divine Transformasi. Bahkan aku sendiri tidak akan mampu menanganinya dengan diriku yang sekarang. Ini akan menjadi akhir di mana kedua belah pihak akan mendapatkan kerugian. King Yong mengerutkan keningnya dan berkata, bahkan saudara Luo yang memiliki jiwa naga bumi tidak mampu melawannya. Aku yang sekarang dapat mengalahkan ayahku dan kepala keluarga yang lain. Tapi alam Naschen Soul tetaplah alam Naschen Soul. Walaupun aku kuat tapi masih terdapat perbedaan di setiap alam dan untuk melewati kesenjangan itu maka akan sangat sulit untuk dilakukan. Kata Luo Feng dengan jujur. Yao Wu dan Liu Suang sedikit khawatir dengan keselamatan Hansen. Namun ekspresi Hansen terlihat sangat senang seolah menunggu momen ini dari awal. Selesaikanlah. Aku akan menunggumu sampai selesai. Sejak awal seharusnya kau melakukan ini agar menyenangkan. Aku bisa berjanji kalau aku tidak akan mengganggu perubahanmu. Kata Hansen dengan percaya diri. Episode sebelumnya. Bab 56 mati. Episode berikutnya. Bab 58 kembalinya keluargahan. Kembalinya keluargahan. Kau tidak perlu melakukannya karena aku sudah selesai. Van Hai sudah menyelesaikan transformasi miliknya dan wujudnya sekarang sudah seperti manusia serigala yang besar. Van Hai melesat ke arah Hansen dengan kecepatan yang luar biasa. Hansen juga melakukan hal yang sama dan tinju mereka saling berbenturan. Arena tempat mereka bertarung berguncang dan semua orang sedikit panik. Tubuh Van Hai terpental dan membentur dinding sampai menghancurkannya. Namun dia segera bangkit dan tertawa karena tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Hahaha, Hansen. Keluarga Van dulu pernah menolong seorang tetua dari Sekte Langit Iblis. Tetua itu memberikan pil roh ini kepadaku dan aku mendapatkan kekuatan yang besar. Kau akan mati sekarang. Kata Van Hai dengan aura membunuh yang gila. Hansen merasakan pergelangan tangannya sedikit kebas dan tersenyum. Kekuatanmu lumayan berkembang. Tapi sepertinya kau tidak akan mampu mempertahankan bentuk itu. Paling banyak 5 menit lagi kau akan jatuh seperti bayi dan kau masih bisa sombong. 5 menit sudah cukup untuk membunuhmu. Van Hai terbang ke atas langit dan auranya meledak. Van Hai membentuk segel dan meninju ke arah Hansen. Api yang besar membentuk sebuah serigala yang melesat ke bawah.
Karena dia tidak memiliki banyak waktu untuk mempertahankan wujudnya, maka Van Hai akan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Hansen tersenyum dengan puas dan melesat ke atas langit. Tangannya diselimuti ki yang ganas dan dia mengayunkannya. Cakar naga yang besar menyapu serigala api dan gelombang panas yang kuat menyebar. Kita akhiri sampai di sini. Hansen terus melesat dan tangannya menusuk dada Van Hai. Hansen meremas jantungnya sampai hancur dan darah menetes dari atas langit. Untuk memaksa dirinya menggunakan sedikit kemampuan jiwa naga surgawi itu sudah menjadi pencapaian yang besar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang setara dengan alam divine transformasi, fakta bahwa Van Hai masih seorang kultivator alam Naschen Soul tidak akan pernah berubah sekalipun dia meningkatkan kekuatannya dengan paksa. Hansen perlahan turun dan mayat Van Hai dibakarnya menjadi abu. Sejujurnya dia tertarik untuk mengekstrak kekuatan Van Hai dengan atribut kegelapan. Tapi Hansen yakin bahwa nantinya akan mengundang banyak perhatian jika ada orang yang menyadarinya. Sesuai dengan perjanjian pertarungan yang sebelumnya. Dia yang menang dapat memiliki segalanya dari yang kalah. Mulai hari ini keluarga Han akan berdiri kembali di kota api. Siapapun yang tidak terima dengan hasil ini bisa turun. Aku masih memiliki banyak tenaga untuk bertarung, kata Hansen dengan tegas. King Batian dan Luo Yun berdiri dan bergegas pergi dengan ekspresi yang tidak senang. Siapa yang menyangka kalau Hansen akan meroket seperti ini? Dalam segi kekuatan mereka bukan tandingannya dan ini akan menjadi perubahan besar bagi struktur kekuatan kerajaan Xianjiang. Cai Ying merasa sangat senang karena mereka memenangkan pertarungan. Hansen terbang ke tribun Yao Wu dan berhenti tepat di depannya. Bagaimana? Apakah aku sudah tidak membuatmu khawatir? Kata Hansen dengan senyum yang santai. Yao Wu memalingkan wajahnya dan kedua pangeran sangat terkejut dengan hal ini. Sejak kapan Yao Wu menunjukkan ekspresi seperti itu kepada seorang pria dan Liu Xuang terlihat sangat cemburu. Kakak Han, bagaimana kau sejahat itu kepadaku? Kata Liu Xuang dengan kesal. Memangnya apa yang sudah aku lakukan kepadamu? Tanya Hansen dengan bingung. Pikir saja sendiri. Liu Xuang terlihat kesal. Hansen melirik ke arah Luo Feng dan Qing Yong. Dia dapat merasakan tatapan permusuhan di mata mereka seolah ada niat bertarung yang sangat kuat. Luo Feng tersenyum dengan ganas dan berkata, "Di usia yang muda kau sudah memiliki kekuatan seperti ini. Aku benar-benar ingin mencoba bertarung denganmu dan menentukan siapa jenius yang sebenarnya." Hei, sepertinya kau lupa apa yang terakhir kali aku katakan saat kita bertemu di gunung. Sampah sepertimu tidak akan mungkin bisa menang melawanku. Bahkan jika kau berada di puncak kekuatanmu, aku bisa membunuhmu seperti seekor semut. Kata Hansen dengan dingin. Mata Luo Feng terbuka lebar dan mereka berempat sangat terkejut. Mungkin di kerajaan ini hanya Hansen seorang yang berani menyebut Luo Feng sampah. Keberanian ini sangat layak mendapatkan pujian. Kenapa? Apakah kau sangat bangga dengan jiwa naga bumi milikmu? Mungkin menurut standar kalian jiwa naga bumi sangatlah hebat. Tapi bagiku itu tidak lebih dari kadal bersisik yang bisa aku injak kapan saja. Hansen melanjutkan. Kau ingin bersaing denganku bukan? Lalu bagaimana jika bersaing dalam kekuatan jiwa bela diri? Tapi ketika semuanya sudah dimulai, aku tidak bisa menjamin bahwa jiwa naga bumi akan masih tetap ada nantinya. Episode sebelumnya. Bab 57 Kesenjangan. Episode berikutnya. Bab 59 Kembalinya keluarga.
Bab 59 Kembalinya Keluarga Han. Luo Feng benar-benar terpojok sekarang dan dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk melawan Han Sen. Kau. Untuk sekarang aku memang bukan lawanmu. Tapi bukankah nada bicaramu terlalu tinggi menganggap alam virtual sebagai sampah? Apakah kau tidak takut jika hal itu terdengar di telinga mereka? Kata Luo Feng dengan dingin. Bukankah kau sudah mendengarnya? Memangnya apa yang bisa kau lakukan? 2 hari yang lalu aku sedikit mengatasi masalah yang tidak menyenangkan. Itu semua perbuatanmu bukan atas perintah pangeran itu. Kata Han Sen sambil melirik ke arah Wu Tian. Kutukan semacam itu hanya bisa dilakukan orang yang benar-benar berpengalaman. Singkatnya, serangan balik itu tertuju kepada Wu Tian dan Han Sen dapat menebak bahwa orang yang melakukannya adalah Luo Feng. Tenang saja. Aku tidak terlalu suka membuat kehebohan yang tidak perlu. Tapi jika ini menyangkut orang yang aku cintai, aku akan mengambil jiwamu dan menyiksanya selama ratusan ribu tahun. Aura Han Sen meledakan dan kekuatan jiwanya terlihat sangat gila. Luo Feng melihat seorang bayangan pria di dalam alam bawah sadarnya dan naga hitam yang sangat besar. Tubuhnya menggigil ketakutan dan jelas ini berbeda dengan naga bumi. Dia sudah seperti seekor semut yang dapat dibunuh kapan saja. King Yong menyentuh bahu Luo Feng dan terkejut dengan ekspresi Luo Feng yang ketakutan. Keringat dingin mengalir dengan deras seolah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Han Sen tersenyum ke arah Yao Wu dan segera turun kembali ke Cai Ying. Luo Feng masih terlihat sangat ngeri dengan sosok Han Sen dan hanya dengan melihat perwujudan dari sosoknya membuatnya seperti melihat dewa yang tak terkalahkan. Wu Tian dan King Yong merasa bingung. Saudara Luo, apakah perlu kita menargetkan orang ini? Wu Sui dan Yao Wu melirik Wu Tian dan mereka cukup penasaran dengan apa yang akan dilakukan. Namun Yao Wu tidak akan membiarkan kakaknya memiliki konflik dengan Han Sen. Terserah apa yang kalian lakukan. Aku tidak ingin memiliki konflik dengan monster itu. Aku yang sekarang belum sepenuhnya siap untuk melawannya. Tapi satu hal yang ingin aku ingatkan kepada kalian. Apapun yang terjadi jangan pernah berkonflik dengannya atau kalian akan menderita di masa depan. Luo Feng segera pergi dari sana. Mereka semua cukup terkejut dengan reaksi Luo Feng. Dia dikenal sebagai jenius hebat yang sangat mendominasi dan sekarang di depan Han Sen dia benar-benar menunjukkan rasa takutnya. Liu Xuang tidak peduli lagi dan pamit untuk mengejar Han Sen. Di sana Liang Yu bersama dengan Cai Ying merasa sangat puas dengan kemenangan ini. Aturannya jelas dan sekarang posisi keluarga Han menjadi keluarga kelas 1 yang memerintah kota api. Han Sen, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Liang Yu dengan penasaran. Aku akan pergi ke kota api dan mengambil apa yang seharusnya keluarga Han miliki. Cai Ying akan tetap di sini untuk mengikuti ujian masuk ke kolam revitalis. Kata Han Sen dengan jujur. Apakah Tuan akan melewatkan kesempatan ini? Tanya Cai Ying yang terlihat enggan. Aku tidak membutuhkannya. Terlebih kau harus belajar untuk mendapatkan kesempatanmu sendiri. Setelah semuanya selesai maka pastikan untuk menerobos alam Naschen Sol. Jika kau tidak bisa melakukannya maka jangan kembali menemuiku di kota api. Kata Han Sen dengan tegas. Cai Ying sedikit frustasi dan terpaksa harus mematuhi perintah Han Sen. Liang Yu berpikir kalau Han Sen terlalu keras dalam mengajari Chang Yue. Namun apa yang dia ajarkan tidaklah salah dan mungkin keluarga Liang juga harus menirunya.
Generasi muda tidak boleh dimanjakan dan harus tahu bagaimana cara untuk memperoleh kesempatan. Chang Yue mungkin masih muda dan mungkin bakatnya jauh lebih hebat dari jenius keluarga kelas pertama dan pencapaiannya tidaklah rendah. Setelah beberapa waktu mengobrol akhirnya Han Sen pergi. Tentunya dia menitipkan Cai Ying kepada Liu Xuang dan meminta mereka untuk berhubungan dengan baik. Dia terbang ke arah kota api dan tidak ingin membuang lebih banyak waktunya untuk berlatih. Perjalanan yang dibutuhkan hanya 3 hari terbang dan Han Sen akan menikmati waktunya sebisa mungkin. Setelah dia membangun fondasi yang kuat maka segera dia akan memulai petualangan yang menyenangkan. Untuk urusan tahta kerajaan dia tidak akan ambil bagian di dalamnya. Seharusnya memperingatkan Luo Feng sudah cukup untuknya. Asalkan Yao Wu baik-baik saja maka itu tidak akan jadi masalah serius untuknya. Namun jika ada orang yang berani terang-terangan menyakitinya atau menindasnya, maka mereka harus siap menanggung akibatnya karena berani mengusiknya. Episode sebelumnya. Bab 58 Kembalinya Keluargahan. Episode berikutnya. Bab 60 Pertarungan yang layak. 60 Pertarungan yang layak. Setelah beberapa hari kabar kemenangan Han Sen dalam pertarungan arena melawan keluarga Fan menyebar dengan sangat cepat. Tentunya ini juga menjadi berita besar di mana jenius yang mengerikan lahir. Han Sen sendiri melawan 8 tetua dan kepala keluarga yang berada di tahap akhir alam Naschen Sol. Hasilnya adalah kemenangan telak untuk Han Sen dan banyak orang mengatakan bahwa jenius pertama yang sekarang merupakan dirinya. Han Sen sampai di depan benteng tinggi yang melingkari kota api. Dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat dan seorang pria tua terbang ke arahnya. Pria itu bernama Fan Bai yang merupakan kepala keluarga sebelumnya dan ayah dari Fan Hai. Sejak dia mendengar kabar kematian putranya dia sudah bersiap untuk bertarung dan sekarang kultivasinya berada di alam Divine Transformasi tahap awal. Fan Bai memblokir jalan Han Sen dan berkata dengan dingin. Kau yang bernama Han Sen? Ya. Siapa kau patua? Tanya Han Sen dengan penasaran. Fan Bai. Aku akan mengambil hidupmu karena sudah membunuh anggota keluarga dan anakku. Jika kau ingin balas dendam maka datanglah kepadaku. Akulah orang yang menghancurkan keluarga Han. Fan Bai mengeluarkan sebuah tombak dan melesat ke arah Han Sen dengan kecepatan yang gila. Han Sen tidak berani meremehkan Fan Bai karena perbedaan tingkatan di antara mereka. Dia mengeluarkan pedangnya dan ki pedang yang sangat kuat mengamuk di ujung pedangnya. Ujung pedang dan tombak saling berbenturan satu sama lain. Aura mereka berdua mengamuk dan keduanya sama-sama mundur ke belakang. Fan Bai memutar tombaknya dan melakukan gerakan menusuk. Ki menyembur dan berubah menjadi ular yang sangat besar dan bergerak langsung ke arah Han Sen. Han Sen tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan terkena langsung serangan itu. Tubuhnya terseret ke bawah dan darah menyembur dari mulutnya. Boom! Han Sen menabrak tanah dengan keras dan ledakan yang besar menggema di seluruh tempat. Semua orang berkumpul di benteng dan melihat pertarungan kultivator yang hebat. Han Sen keluar dengan kondisi yang terlihat berantakan dan terbang ke atas langit. Fan Bai tidak menyangka kalau kekuatan seorang tahap awal Naschen Sol akan mengerikan seperti ini. Terlebih kekuatan fisiknya yang setara dengan kultivator Divine Transformasi dan tidak heran jika mereka semua mati di tangannya. Jiwa bela diri tombak itu sangat cocok denganmu bajingan tua. Apakah hanya itu yang kau miliki? Maaf saja seranganmu itu hanya menggelitik tubuhku saja. Kata Han Sen yang sedang memprovokasi.
Kesombonganmu itu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Lihatlah tubuhmu sekarang. Seharusnya kau bangga karena orang tua ini bersedia menghadapimu secara langsung. Jika aku tahu kau akan sekuat ini, maka orang tua ini sejak awal akan turun langsung untuk membunuhmu, kata Fan Bai dengan kesal. Fan Bai menuangkan ki miliknya ke dalam tombak dan perlahan tombak itu berdengung. Fan Bai melemparkannya ke arah Han Sen dan tombak itu melesat ke arahnya seperti meteor yang diselimuti ki yang sangat kuat. Han Sen menghindarinya dan menangkap tombak itu dengan tangan kanannya. Namun kekuatan tombak itu sangatlah besar dan Han Sen terus diseret ke belakang dengan jarak yang lumayan jauh. Tangan kanannya terasa sangat panas dan perlahan dia mulai berhenti. Han Sen memutar tubuhnya dan mengembalikan tombak itu ke arah Fan Bai. Laju tombak dilapisi dengan kelima elemen yang menyatu memancarkan kekuatan yang besar. Fan Bai membentuk segel di tangannya dan tombak itu meledak. Jiwa tombak muncul di belakang Fan Bai dan melesat ke arah Han Sen. Pergilah ke neraka. Han Sen tidak mampu untuk menghindari serangan ini. Segera dia mendesak kekuatan jiwanya dan jiwa naga surgawi meraung dengan keras. Groar. Raungan ini membuat jiwa tombak berguncang dan sebuah cakar naga meraih tombak itu. Jiwa tombak dicengkramnya dengan kuat dan diseret masuk ke dalam tubuh Han Sen. Fan Bai memuntahkan darah dari mulutnya dan mendapatkan luka yang serius. Jiwa bela dirinya sudah hilang dan kekuatannya menurun secara drastis. Bajingan! Kemana jiwa bela diriku? Teriak Fan Bai dengan penuh kemarahan. Orang yang akan mati tidak perlu tahu apapun. Han Sen terbang ke atas langit dan mengepalkan tinjunya. Api merah berkumpul di tangannya dan Han Sen meninju ke depan. Api merah menyembur dengan ganas dan membentuk naga api yang melesat ke arah Fan Bai. Naga api membuka mulutnya dan melahap Fan Bai. Gelombang panas menyebar dan tubuh Fan Bai terbakar sampai menjadi abu. Han Sen mengambil cincin ruang Fan Bai dan segera duduk untuk memulihkan dirinya. Han Sen menelan beberapa pil roh dan membantunya untuk menstabilkan jiwa serta menyembuhkan lukanya. Han Sen juga berada di ambang terobosan. Setelah pertarungan yang cukup sengit membuatnya sedikit terpicu untuk memulai terobosan ke tahap menengah Nascet Sol. Episode sebelumnya. Bab 59 kembalinya keluargahan. Episode berikutnya. Bab 61 tuan rumah yang baru.